Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari pertemuan 4 terkait dengan persekutuan. Masih terkait dengan persekutuan, yakni perubahan keanggotaan. Baik, kita menginjak ke pertemuan 4 terkait dengan persekutuan, yakni perubahan keanggotaan. Tujuan pembelajaran dari modul ini, kita yang pertama memahami dan menghitung komposisi modal dan laba rugi, 2 memahami dan menghitung komposisi modal dan laba rugi, 3 menghitung komposisi modal dan hak laba rugi. Semuanya adalah penambahan anggota baru, baik itu menggunakan hak anggota lama ataupun penambahan anggota baru tanpa membeli hak anggota lama. Yakni yang pertama adalah perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan ini bisa jadi masuknya atau bergabungnya anggota baru ke dalam persekutuan firma yang sedang berjalan dapat diperhitungkan dan dicatat dengan 2 alternatif, yakni anggota baru bergabung dengan memiliki hak anggota lama, dan yang kedua adalah anggota baru bergabung dengan mengadakan investasi ke dalam firma tersebut. Kita langsung saja ke ilustrasi. Yang pertama adalah ilustrasi pertama, bisa dilihat di modul teman-teman semua. Yang pertama adalah terkait dengan neraca. Neracanya kita bisa lihat di sini. Jumlah aktifanya sama-sama 100.000. Bisa dilihat pembagian laba rugi antara sekutu lama, yakni 25%, 35%, 40%. Nah, ini nanti dilihat, nanti di latihan itu mungkin tidak seperti ini, tapi persentasenya digabungkan di dalam neraca ini. Persentase 25%, 35%, dan 40%-nya. Berikutnya, Tuan Pi bergabung ke dalam firma ini dengan membeli 100% modal Tuan X seharga 26 juta dan membeli modal Tuan Z 10% dengan harga 3.500.000 serta membeli modal Tuan Y 20% dengan harga 8 juta. Jadi dilihat, jangan berarti 20%-nya itu dilihat dari 20%-nya modalnya Tuan X, Y, dan Z ya, jangan dilihat seperti itu. Tapi dilihat bahwa di sini Tuan Z, Tuan Y, Tuan X itu memiliki total modal nantinya, itu total modal yang tertera di atas ini, di atas neraca sini. Di atas neraca sini kita bisa lihat modal Tuan X ini 25.000, 25 juta maksudnya, ini dalam ribuan ya, dilihat di sini. Modal Tuan Y itu 30.000, 30 juta. Modal Tuan Z 40 juta. Kita dilihat di sini tadi Tuan V bergabung ke dalam firma membeli 100% modal Tuan X. 100% modal Tuan X. Tuan X ada berapa? 25 juta. Ya. Terus kemudian Tuan X kemudian membeli modal Tuan Z. Kemudian membeli modal Tuan Z sebesar 10% dengan harga 3.500.000. Lihat persentasenya dulu, lihat persentasenya. Di sini dia Tuan Z itu membeli 10%, berarti dia kan punya modal 40 juta. Sebesar 10%-nya itu dari 40 juta. Kemudian serta membeli Tuan Y. Tuan Y ini dibeli dengan 20% dikali modalnya.
Nah, kita bisa komposisikan nih modal firmanya dalam pergabungan ini. Sekutu V, Y, Z, dan modal firma. Dalam artian seperti ini. Sekutu V ini memiliki memasukkan modalnya itu sebesar 35 juta. Sekutu Y ini berarti 30.000 dikurang 30 juta dikurang 6 juta. Dari mana 6 juta? 6 juta adalah dari mana? Dari 6 juta nih dari modal Y sebesar 6 juta. Nah, berikutnya adalah 40 juta dikali 10%, besarnya adalah 4 juta, jadi kurangin 10%, 4 juta, jadi 36 juta. Total modal firmanya itu jadi 95 juta. Nah, komposisi modal firma setelah bergabung itu dibagi ke dalam dua pembagian laba rugi setelah sekutu V bergabung. Bagaimana pembagian laba rugi setelah sekutu V bergabung? Laba sekutu V 36%. Kenapa 36%? Bagi labanya. Nah, sekutu itu 100%, 20%, 10%. Dari mana 30%? 100% dikali 25%. 25% dari mana? 25 juta. 20% dari mana? 20% dari pembelian ini. 20%. Sekarang balik lagi nanya. 35% dari mana? 35% itu modal dari sini pembagiannya. 25%, 35%, 40%. 25%, 35%, 40%. Sehingga pembagian labanya itu 25%, 7%, dan 4%. Di sini nih, di sini. 25%, 35%, 40%. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa membagi ke dalam tabel di bawah ini. Nama sekutu X, Y, Z, V. V itu yang baru ya. Jumlah modal sebelum masuk tuan V dan setelah masuk tuan V. Setelah masuk tuan V jumlahnya 25.000 atau 25 juta, 30 juta, 40 juta, totalnya 95 juta. Nah, setelah masuk tuan P, karena ini 100% diambilnya, 24 juta, 36 juta, 35 juta. Totalnya tetap 95 juta. Nah, pembagian laba sebelum masuk tuan V itu dia mendapat laba 25%. Ya kan? Karena 25%, 30%, 40%. 25%. Ini 35%, 40%. Dan tuan V belum dapat laba. Sebelum masuk tuan V ini pembagian laba nih, sebelum masuk. Nah, setelah masuk tuan V, setelah masuknya tuan V, dia menjadi 28%, 36%, dan tuan V 36%. Berikutnya adalah komposisi modal dan laba rugi dengan anggota baru dalam firma. Bila bergabung anggota baru ke dalam persekutuan firma dianggap sebagai investasi ke dalam firma. Nah, ini ada 4 kemungkinan nih dalam ini. Yang pertama, modal anggota baru diakui sebesar kekayaan. 2, modal anggota baru diakui lebih kecil dari kekayaan. 3, modal anggota baru diakui lebih besar dari kekayaan. Dan 4, modal anggota baru sebagai pembentukan goodwill untuk sekutu lama. Nah, nih ilustrasi 2 ya. Ilustrasi 2 kita lihat nih. Struktur modal firma ABC. Struktur modal firma ABC. Modal di sini kita lihat modal Amir 8 juta, modal Budi 10 juta, modal Cahyo 12 juta.
Kita ini beda lagi ya, jangan digabungin ke sini nih, jangan digabungin ke sini, ini beda lagi ya. Ini ilustrasi 2. Pembagian laba ruginya Andi berbanding Budi dan Cahyo itu 20%, 35%, 45%. Berbeda sama yang tadi ya. Tahu-tahu Tuan Dedi ini bergabung dengan investasi menyetor kas sebesar 9.600.000. Investasi Tuan Dedi diakui sebesar setoran investasi Tuan Dedi itu diakui sebesar setoran yakni 9.600.000. Kita jurnal nih ya, kalau jurnal ya pasti uang masuk dong 9.600.000, Tuan Dodi 9.600.000 modal Tuan Dodi ya, Tuan Dedi nih sebenarnya bukan Dodi nih, masa di sini Dedi di sini Dodi. Oke, disepakati bagian laba Tuan Dedi adalah 20%. Disepakati bagian laba Tuan Dedi adalah 20%. Ini persis sama dengan nanti latihannya nih. Kan nanti saya membagi 2 diskusi ya. Diskusi yang pertama itu adalah teori dan diskusi yang kedua itu adalah hitungan. Nanti silahkan diskusikan di learning LMS dan silahkan kalau memang ada pertanyaan silahkan tanyakan. Tapi tolong di like dan share dulu ininya, di like dulu deh YouTube-nya. Disepakati bagian laba Tuan Dedi adalah 20% dari laba rugi firma, maka bagian laba rugi firma untuk sekutu lama akan menjadi 100% dikurang 20% sehingga jadi 80%. Nah ini di sini nih, ini Tuan Andi ya, bukan Tuan Amir. Ini di sini Andi, di sini Amir. Ini gak nyambung juga nih. Jadi di sini Andi ya, Tuan Andi 20%, Tuan Budi 30%, Tuan Cahyo 45%, Tuan Dedi belum ya, karena ini sebelum masuk Tuan Dedi dulu. Ini hak atas laba setelah masuknya Tuan Dedi ini baru dia. Nih, jadi kan kurangin dulu 20% yang tadi 100% itu dikurangin dulu 20% haknya Tuan Dedi. Jadi 80%, 80% dikali 20%, 80% dikali 35%, 80% dikali 45%, totalnya jadi 100%. Dengan sekarang modal anggota baru diakui di bawah nilai investasinya. Nih. Sekarang berkaitan dengan ilustrasi 2, masuknya Tuan Dedi di atas setorannya diakui 20% dari modal firma baru, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, 8 juta ditambah 10 juta ditambah 12 juta ditambah 9.600.000, totalnya 39.600.000. Dari mana itu 8 juta, 10 juta, 12 juta, 9.600.000? Lihat di sini. 8 juta. Nih 8 juta, 10 juta, 12 juta. Oke. Nah, hak Tuan Dedi yang diakui dalam firma BC, hak Tuan Dedi yang diakui dalam firma itu sebesar 20%. Jadi 20% dikali 39.600.000, totalnya 7.920.000. Jadi setoran Tuan Dedi sebesar 9.600.000. Gampang aja ya, ini sebenarnya tinggal nyusun doang. Kekurangan modal di bawah setoran adalah 1.680.000. Nah, di sini yang berikutnya adalah kekurangan modal merupakan bonus untuk anggota lama dengan alokasi ke modal masing-masing sesuai dengan perbandingan laba rugi. Nah, makanya akhirnya di jurnal itu kas modal Tuan Andi sebesar 336.000, Tuan Budi 588.000, Tuan Cahyo 756.000, Tuan Dedi 7.920.000. Totalnya 9.600.000 seperti itu. Pak, kenapa ini kok jadi kecil gini? Ini Tuan Andi itu malah dapat uang gitu. Tuan Andi, Tuan Budi dan Tuan Cahyo itu dari 9.600.000. Kenapa Pak? Karena yang disetor diakui dalam firma itu hanya 7.920, sementara setoran Tuan Dedi itu sebesar 9.600.000. Hak atas laba rugi yang diakui untuk proporsional 20%, maka hak sekutu lama bonus Tuan Andi sebesar 16%, bonus Tuan Budi sebesar 28%, bonus Tuan Cahyo sebesar 36%.
20%. Kenapa 20%, tidak 100%? Karena tadi sudah dikurangin 20%. Nah, ini sekarang komposisi modal dan hak atas laba ruginya. Tuan Andi, Tuan Budi, Tuan Cahyo. Nih, 20% dikali 1,6. Tuan tadi bonusnya berapa? Tadi bonusnya, nah ini nih, tadi bonusnya nih. Ini bonusnya nih, kayak gelapin deh. Tuh. 1680 bonusnya itu. Nah, inilah bonusnya. Jadi total bonusnya adalah seperti ini. Nah, sekarang nama sekutunya yang pertama Andi, Budi, Cahyo, dan Dedi. Itu sebelum masuk Tuan Dedi itu modalnya itu 8 juta, 10 juta, dan 12 juta. Setelah masuk Tuan Dedi menjadi 8336, 10588, 12756. Jadi naik ya karena apa namanya, pembagian yang tadi dari Tuan Dedi yang dia diakui hanya 20%. Seperti itu. Sementara pembagian labanya itu yang semula 20%, 35%, dan 45% menjadi 28%, 36%, dan 36%. Ini sebenarnya totalnya sama, adalah 100%. Seperti itu. Sebentar. Oke, lanjut ke komposisi modal dan hak laba rugi, goodwill atau bonus. Ini terakhir nih, berkaitan dengan ilustrasi 2 nih. Di sininya juga udah berkaitan dengan ilustrasi 2, harus diingat ya yang F nih. Hak Tuan Dedi yang diakui dalam firma itu adalah sebesar 9.900.000 karena 25% dikali 39.600. Dari mana Pak 39.600 nih totalnya setelah masuk Tuan Dedi? Nah, sebesar 9.900.000, setoran Tuan Dedi 9.600.000, kekurangan modal di bawah setoran itu sebesar 300.000. Nah, sekarang berarti yang modal apa namanya yang 300.000 itu dibagi ke dalam 3 orang, Tuan Andi, Budi, Cahyo. Seperti ini totalnya jadi menjadi 9.900.000. Jadi modal Tuan Amir nanti bertambah sebesar modal kasnya itu modal Tuan Dedi menjadi 9.900.000. Nah, laba Tuan Dedi proporsional 25% dari total laba rugi, maka bagian laba rugi sekutu atau laba rugi sekutu. Nah, bonus Tuan Andi 75% dikali 20% sebesar 15%, Tuan Budi 26%, dan Tuan Cahyo itu 45%. 34%. Nah, maka komposisi dan hak atas laba rugi itu seperti ini ya, udah ada di denahnya lah. Mungkin bisa dicek, dan ini hanya pengalinya aja. Jadi masuknya itu jadi 25%. Ini 26,6%, 15%. Sebenarnya yang ini tuh harusnya sama dengan yang ini. Ini kesalahan ketik di sini, harusnya sama. Setelah masuk Tuan D ini, Tuan Dedi itu harusnya di sini sama. Karena kan Tuan Amir nggak 100% dibeli sama Tuan Dedi ya. Nah, makanya ini sama seperti ini. Oke, lanjut. Modal sekutu baru dicatat setelah pembukuan goodwill. Pasti di sini udah paham lah. Ini 100 dibagi 24 dikali 9.600, totalnya 40 juta. Ini goodwillnya 3 juta. Apa namanya, goodwill yang dibentuk itu 400.000. Ini 40 juta dikurangi 39.600, seperti itu. Ini hanya apa namanya, penghitungan saja. Oke. Berikutnya adalah ada 2 kasus seperti yang telah saya jelaskan, bahwa
saya akan mencoba menempelkan diskusi. Diskusi yang pertama akan saya simpan di tengah-tengah. Jadi nanti pertengahan video ini saya akan masukkan diskusi yang pertama. Diskusi yang pertama ini terkait dengan konsep umum mencatat perubahan keanggotaan dalam persekutuan. Yang pertama, jelaskan apa saja yang termasuk dalam konsep umum pencatatan perubahan keanggotaan sekutu itu. Yang kedua, jelaskan contoh terkait dengan perubahan keanggotaan sekutu. Yang ketiga, bagaimana jika proses penggabungan sekutu tidak sesuai dengan GAAP. Yang bagian yang kedua ini 3 kondisi yang dapat terjadi jika sekutu baru melakukan investasi di persekutuan. Sebutkan dan jelaskan seperti apa sih sebenarnya 3 kondisi tersebut. Tadi ada sih di itu, cuman hanya kalau yang di modul itu terlalu simpel, coba dicari dari bukunya Becker dan bukunya Becker terutama tahun 2017 ya. Coba dicari, nanti tuangkan di dalam diskusi kita, dalam e-learning maupun dalam YouTube saya. Baik, yang berikutnya ada bahan diskusi yakni dari latihan soal di modul. Silakan, kalau ini bahan diskusi yang kedua ini kita ngambil dari modulnya. Jadi silakan teman-teman kalau mau didiskusikan ini. Nah, ini ingat, kalau yang di bahan diskusi yang pertama itu hanya teori semua, kalau ini hitung-hitungan dan ini lebih ke ilustrasi 2. Tapi ingat ya, ilustrasi ini modal Robi 30%, modal Badul 55%, modal Sardi 15%. 20% dari modal, 15%, dan 20%-nya dari modal Sardi ini. Dilihat ke sini bahwa Nyonya Melani ini bergabung dengan firma ini dengan menyetorkan aset berupa kas sebesar 15 juta. Nah, pertanyaannya, dibuatlah jurnal Melani bila penyetoran modalnya diakui 20%. Tadi ingat, kalau yang Dedi itu kan 25% itu kan, nanti dikali-kali dan sebagainya, nanti silakan dibahas, kita bahas bareng-bareng di e-learning. Demikian materi pertemuan 4 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.